Halo, apa kabar semua? Semoga sehat selalu. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini kita semua banyak yang sedang bekerja di rumah karena sedang ramainya wabah COVID-19 yang menyebabkan tingkat kematian dan penyebarannya yang tinggi. Jadi, saya, Imron Nursodik, dan rekan saya, Panji Maulana. akan melakukan kegiatan virtual grup diskusi yang akan mengajak para APM untuk mendiskusikan dampak dan efek yang terjadi akibat serangan COVID-19 ini. Nanti akan bergabung dari PT Astra Diet Sumotor, ada Ibu Amelia Chandra sebagai Marketing Director, kemudian ada Bapak Anton Jimny Suwandi, Marketing Director PT Toyota Astra Motor, dan Bapak Doni Saputra, Four Wheel Marketing Director PT Suzuki Indomobil Sales. Oke, kita mulai aja perbincangan ini ya. Oke, selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu semua. Ya, Mas Budi. Assalamualaikum. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih sudah join ke Automotive Group Virtual Discussion ini. Siang ini sebenarnya kita mau ngobrol-ngobrol santai, mau diskusi ataupun mau menanyakan beberapa hal terkait dengan isu-isu yang sedang berkembang saat ini. Mungkin saya ingin pertama kali ingin menanyakan beberapa hal tentang kondisi kantor sekarang bagaimana sih Pak, Bu? WFA seperti apa yang diterapkan, lalu gimana kalau WFA itu dilakukan dibanding dengan kondisi Pak Anton Jimmy bisa menerangkan sedikit tentang bagaimana kondisi kantor sekarang. Silakan Pak. Oke, dari TAM sebenarnya work from home sudah kita lakukan mungkin sudah lebih kurang 2-3 minggu ya, 2-3 minggu yang lalu. Sekarang ini posisinya di kantor mungkin untuk TAM mungkin sekitar 10-20% ya kira-kira ya karyawan. Dari awal sebenarnya belum serendah itu, tapi secara bertahap memang kita kurangi. Ini adalah himbauan dari pemerintah. Memang ada beberapa bagian yang memang secara strategik mau tidak mau harus tetap hadir yang berhubungan dengan produksi ya. Jadi dari bagian demand supply, produksi, logistik, spare parts maupun mobil, mungkin ini yang bagian-bagian yang masih secara fisik tidak bisa dihindari, harus hadir di lokasi masing-masing. Tapi yang office rasanya boleh dibilang hampir semua sudah bekerja dari rumah. Mungkin itu situasi terakhir yang ada di TAM. Terima kasih. Nggak selang-seling Pak ya? Libur semua terus gitu ya? Relatively libur semua sebenarnya untuk yang bukan libur ya? Work from Kenapa? home. Work from home, sorry. Libur salah bahasa. Masih bekerja dari rumah. Iya. Kalau Pak Doni gimana Pak Suzuki Pak? Mungkin istilah kami agak berbeda sedikit. Kalau kami menyebutnya mungkin direct sama indirect. Direct ke produksi sama indirect ke produksi kali ya kalau istilahnya kami. Kalau yang indirect produksi kita sudah bagi jadi 5 grup. Di grup kan A, B, C, D, dan E. Grup yang terakhir ini sudah full work from home. Kemudian untuk grup A dan grup B ini selang-seling maksudnya, hari ini masuk, hari ini gantian grup selanjutnya. Kemudian ada grup D dan E sebagai grup cadangan nih. Grup D-nya nih sebagai grup cadangan yang statusnya work from home. Jadi kalau kita kira-kira ya hampir sama dengan teman-teman di Toyota. Sekarang mungkin okupansi di kami sekitar 30% yang untuk yang indirect employee. Itu yang kalau kita bicara kantor. Kemudian untuk produksi sendiri, seperti yang sudah kami informasikan dari tanggal 13 sampai dengan tanggal 24 ya, kira-kira 2 minggu, 3 factory kami ini stop production.
dari tanggal 13 sampai tanggal 24 April ya kalau nggak salah, itu kami sudah mulai stop production. Dan juga hari ini kami masih internal meeting gimana acaranya berkaitan dengan PSBB nih. Kan sedang seru-serunya nih. Iya, tuh. PSBB ini apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan ya full WFH atau mau bagaimana? Kemudian bagian-bagian mana yang memang harus kami prioritaskan? Karena menurut kami sendiri, walaupun industri logistik ini penting, tapi kan industri logistik ini ada kaitannya sama kami nih di manufacturing. Mungkin nggak hanya Suzuki ya, tapi mungkin Daihatsu dan Toyota juga. Karena kami menyediakan spare part, kami memberikan layanan servis, begitu kan? Iya. Jadi mungkin sekarang ini kami sedang berkoordinasi bagaimana operasional dealer kami juga bisa membantu rantai distribusi di dalam kondisi PSBB yang ada di DKI. Jadi kira-kira kayak gitulah, Mas Panji. Oke. Kalau Daihatsu, Bu Amel gimana, Pak? Kondisi sekarang kantor? Daihatsu kami di bawah koordinasi Astra mengikuti semua anjuran pemerintah. Awalnya di head office kita bagi menjadi 2 grup. Grup A dan grup B. Mereka bekerja 1 minggu bergantian. Tapi terakhir kita mengikuti anjuran untuk memperluas work from home, tinggal 1/3 sekarang yang bekerja di kantor, 2/3 di rumah. Miriplah seperti Pak Anton. Kemudian di pabrik sejak tanggal 1 April kita hanya melakukan produksi dengan 1 shift. Biasanya 2 shift. Dan biasanya bekerja untuk 8 jam. Sekarang dengan kondisi demand yang terus menurun, kami hanya beroperasi menjadi 1 shift dari jam 7.30 sampai jam 3 saja. Dan artinya teman-teman di pabrik bekerja 2 hari sekali. Di pabrik kita bekerja mulai dari jam 7.30 sampai jam 3 sore. Sudah itu mereka pulang 2 hari sekali. Tujuannya supaya mereka tidak pulang kampung. Kalau diliburkan 2 minggu, 2 minggu bekerja, 2 minggu libur, kami khawatir orang-orang kita banyaknya dari daerah pulang kampung. Sementara Pak Jokowi minta bagaimana supaya mereka tidak pulang kampung, jadi kami pikirkan caranya dengan bekerja 2 hari sekali. Iya benar sih, benar. Kalau SOP ya tentang kesehatan tetap dilakukan ya Bu, kalau walaupun masuk ataupun shift-shiftan gitu ya di pabrik maupun di kantor ya Bu. Ya, semua yang masuk harus dites dulu berapa tensinya, berapa ini temperaturnya. Kalau temperaturnya itu tidak sesuai dengan yang kita standarkan, kita harus ke klinik. Di sana kalau dibutuhkan akan dilakukan lebih lanjut tes COVID. Tetapi kalau mereka normal, mereka akan bekerja seperti biasa. Sementara kami membangun tempat-tempat mencuci tangan lebih banyak, sehingga bisa setiap saat dan lebih sering mencuci tangan. Di setiap pintu masuk juga di awal hari kami menyemprotkan cairan Dettol, yang mana kami anggap Dettol lebih tidak merusak kesehatan dibandingkan dengan yang lagi isu sekarang banyak. Jadi lebih ke Dettol saja kita semprotkan. Oke, baik Bu. Pak Anton, tadi Pak Anton mungkin belum menjelaskan tentang produksi pembatasan ataupun pengurangan. Itu gimana Pak di Toyota sendiri? Di Temin terutama. Ya, di Timin ya mungkin sama dengan ADM tadi, lebih kurang produksi yang dulunya 2 shift sekarang sudah menjadi 1 shift. Dan itu pun sebenarnya memang salah satunya selain tadi memang masalah pulang kampung juga ada tugas kita untuk melakukan ekspor. Dan memang harapan pemerintah ekspor juga tetap harus berjalan. Oleh karena itu masih ada order dari negara-negara lain, teman-teman di pabrik Timin pun masih memproduksi unit-unit untuk ekspor juga. Penanggulangan atau pencegahan dari COVID ya pastinya sama ya, standarnya pengecekan suhu dan lain-lain juga dijalankan di pabrik. Dan juga contohnya misalnya di ruang makan pun dibuat social distancing ya, jarak dan waktunya juga dipisahkan.
kalau ada karyawan yang memang kurang fit atau tidak sehat juga dianjurkan untuk tidak masuk misalnya seperti itu. Kalau di Daihatsu sekarang semuanya mendapatkan masker, Pak. Jadi baik pabrik ataupun di head office harus memakai masker. Serta diberikan vitamin setiap hari. Jadi mereka diharapkan imunnya lebih sehat, lebih kuat. Vitaminnya apa, Bu? Vitamin C aja. Oh, vitamin C. Iya, iya. Kalau yang lain di Suzuki juga ya Pak ya, SOP-nya juga pasti sama ya Pak? Ya kira-kira hampir sama lah Mas dengan teman-teman di Toyota dan di Daihatsu kira-kira. Iya, iya. Sebetulnya secara detail kami sudah mempunyai SOP sendiri. Akan tetapi kemarin kan sudah keluar nih peraturan Menteri Perindustrian berkaitan dengan apa namanya mungkin rekan-rekan semua juga sudah dapat ada beberapa item apa yang harus dilakukan oleh kami dari sisi pengusaha, apa yang harus dilakukan oleh apa namanya oleh para pekerja itu sendiri. Jadi surat edaran nomor 4 tahun 2020 yang ditandatangani tanggal 7 April ya kemarin ya. Iya. Nah, di situ sebetulnya item-itemnya sudah ada. Item-itemnya sudah ada dan kami juga sudah melakukannya. Sekarang yang kami lakukan adalah memperketat protokol dari item-item kami sebagai perusahaan atau industri yang menjalankan kegiatan usahanya untuk memenuhi beberapa ketentuan yang sudah diundangkan oleh regulator yaitu di Menteri Perindustrian. Jadi saat ini yang kami lakukan banyak nih Mas itemnya. Melakukan screening awal kepada seluruh pekerja melalui pemeriksaan suhu tubuh itu kan. Ya, lengkap sih. Poin B, apabila ditemukan pekerja yang tidak sehat dilarang dalam kegiatan perusahaan dan direkomendasikan untuk segera memeriksakan diri dan seterusnya. Nah, kemudian item-item tadi kan sekarang sudah diundangkan, yang kami lakukan adalah memperketat protokol sesuai dengan peraturan yang ada. Jadi pada prinsipnya kami berusaha comply dengan apa yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga penyebaran COVID-19 ini bisa sama-sama kita jaga dan kita bisa turunkan ke depannya. Kira-kira kayak gitu Mas Panji. Ya baik Pak. Berhubungan dengan surat edaran kemarin baru ditandatangani Pak, itu artinya baik Toyota, Suzuki maupun Daihatsu ada aturan baru ya Pak? Maksudnya tetap mau dibuka produksinya. Yang Pak Doni tadi bilang kan tanggal 13 sampai 24 April kan akan produksi akan tutup sementara. Nah, dengan surat edaran baru ini berarti dibuka lagi Pak? Atau gimana Pak? Jadi kan gini, sebetulnya peraturan Menteri tadi yang nomor 4 tahun 2020 kan sebagai petunjuk pelaksanaan operasional manufacturing nih, operasional pabrik dalam masa kedaruratan kesehatan masyarakat. Ini kan khususnya di corona kan, kira-kira kayak begitu. Jadi ini menurut kami ada dua hal. Yang pertama sebagai pedoman buat kami perusahaan, industri dan sebagainya, bagaimana kami menjalankan kegiatan usaha selama masa kedaruratan atau PSBB dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Kedua, tujuannya adalah mencegah peningkatan penyebaran COVID-19 plus menjamin kegiatan perusahaan dan kawasan industri berlangsung sehingga kebutuhan hidup masyarakat dapat terpenuhi. Jadi ada dua nih tujuannya. Yang pertama adalah mencegah peningkatan penyebaran COVID-19. Yang kedua adalah menjamin kegiatan industri tetap dapat berlangsung sehingga kebutuhan hidup masyarakat dapat terpenuhi. Jadi selain physical distancing, istilahnya adalah jangan sampai physical distancing membuat money distancing. Gitu, nggak ada pendapatan. Kira-kira kayak gitu Mas Panji. Iya, siap. Kalau Pak Anton gimana Pak tanggapannya? Jadi mungkin jangan sampai physical distancing. Iya Pak. Sorry Pak, boleh diulang Mas Panji pertanyaannya? Surat edaran dari Menteri Perindustrian semalam tuh udah ada diedarin
mungkin Pak Anton udah megang. Itu gimana Pak tanggapannya Pak? Mengenai mengizinkan untuk bisa untuk menjalankan kegiatan usahanya. Prinsipnya untuk Toyota kita selalu ikut ya peraturan, himbauan atau mungkin surat dari pemerintah ya. Saya rasa sama ya dengan tadi Suzuki. Intinya bagaimana tujuan pertama adalah bagaimana supaya melakukan pencegahan atau mengurangi terjadinya COVID-19 ini semakin berkembang luas. Di satu sisi tentu saja ada beberapa hal yang tetap harus kita jalankan tadi ya seperti ekspor dan yang lain. Nah dalam menjalankan aktivitas ini bagaimana jangan sampai menambah adanya istilahnya COVID-19 ini berkembang. Mungkin saya rasa itu yang menjadi pertimbangan kita. Iya, iya. Kalau Bu Amel gimana Bu? Sama Pak, pada dasarnya semua yang kami lakukan berdasarkan dengan peraturan yang memang diharapkan untuk perusahaan lakukan. Kami mengikuti semuanya Pak. Pak Pilot, mungkin ada pertanyaan lain, Pak? Bisa jadi saat ini ada konsumen juga yang tidak bisa mengontak ke dealer atau apa, dan dia juga nggak memungkinkan untuk datang ke dealer gitu ya, atau ke bengkel buat servis. Nah, terus ada nggak misalnya keringanan dari APM, itu misalnya kan dia beli mobil baru wajib servis. Kalau dia tidak servis, garansi bisa gugur. Nah, kalau dalam kondisi sekarang ini bagaimana itu?